Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam video kali ini kita akan lanjut membahas tentang salah satu komponen event classification di chapter 5 nomor 10, nomor terakhir yaitu condition. Condition. Nah, ini guys. Ini ya, kondisi ini sebetulnya kalau dalam bahasa pemrograman codingannya adalah codingan if ya, codingan if. Tapi ini khusus dibuat versi Jcl, di mana condition ini nanti akan berhubungan dengan satu variabel. Jadi satu kondisi itu berkaitan dengan satu variabel calculation. Misalnya nih kita coba dulu yang condition boolean. Condition boolean ini nanti dia akan mengecek calculation boolean karena satu satu pasang ya. Kita coba copy dulu ini. Oh ini saya lupa ini masih ada yang kemarin ya, yang kemarin, yang barusan. Saya new dulu aja. Oke, terusnya collisionnya tak delete lah, biar nggak mengganggu. Terus condition boleh. Yaudah. Oke, dan condition boolean ini kan kalau kita hanya copy condition booleannya pasti error karena dia minta calculation booleannya nggak ada katanya. Jadi kita harus copy juga sepasang di nomor satu ya calculationnya. Nah yang ini calculation boolean sepasang kalkulation boolean. Oke, apa fungsi dari calculation dan apa fungsi dari condition? Loh, ini apa ini? Error. 91 baris 91 error katanya. 91. Oh, ini ada lewat. Nah, sebelum membahas ke condition, kita bahas dulu yang calculation malah karena ini perlu untuk dipahami. Jadi si calculation ini fungsinya adalah dia menyimpan nilai. Kalau yang calculation fungsinya adalah menyimpan nilai. Terus si condition, nah ini kita bikin dua lagi ya. Si condition ini fungsinya adalah memeriksa nilai yang dimiliki oleh calculation. Ini yang satu memiliki menyimpan nilai, yang satu adalah memeriksa nilai. Nah, contoh ya. Misalnya ini kayak condition saya masukin ini. Ini udah saya aktifin, kemudian conditionnya misalnya current value-nya ada false. Defaultnya kan false nih, berarti nilai si calculation boolean adalah false. Maka di sini ada nih, kalau dia false, ini ada true and false ya. Kalau misalkan nilai si calculation boolean itu false, maka misalnya directional light-nya kita ganti. Hmm, masih kayak gini ya. Kalau dia true, lampunya nyala. Kalau dia false, lampunya mati. Kira-kira gitu. Coba kita play dan lampunya mati. Lampunya mati karena kondisi si nilai ininya kan false. Tapi kalau ini true, dia nyala. Kalau ini mati, dia mati. Ada nyala, dia nyala. Kira-kira gitu ya. Nah ini kalau kita lihat lagi pada saat sebelum dijalankan, boolean, si calculation boolean ini default nilainya adalah false. Otomatis pada saat dinyalakan current value-nya false, maka lampunya mati. Kalau misalkan saya centang sekarang nih, saya centang, terus saya matiin, otomatis angkanya kan akan kembali ke nilai awal ya. Kalau misalkan saya play,
ya nilai O-nya false lagi. Jadi ini si calculation boolean ini nilainya tidak ada yang ngatur, tidak ada yang menginisialisasi. Nilainya masih nilai bawaannya dia. Kita bisa melakukan inisialisasi nilai untuk yang calculation boolean. Misal, yaitu dengan menggunakan tombol. Misalnya ya, kita bikin tombol di sini, misalnya, terus nilai dari si mana nih? Si boolean ini kita save. Nah, ini ada satu fungsi save. Kok itu? Ini. Calculation boolean ada namanya save data. Jadi dia akan menyimpan sebuah nilai berdasarkan namanya. Ini hati-hati karena dia akan menyimpan data, mungkin kita kasih namanya agak-agak ini ya, agak-agak unik. Misalnya boolean satu lah gitu ya. Nah, pasti unik. Terus yang keduanya adalah pada saat start kita bisa paksa si calculation boolean untuk load data. Nah, gitu. Oke ya, apa fungsinya? Nah, coba kita lihat sekarang. Pada saat pertama kali muncul, otomatis calculation boolean current value-nya false. Dan karena false, maka si kondisi akan bilang direction light-nya adalah menjadi mati. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita akalin, saya ganti menjadi true, tapi saya save. Nah, saya save, saya klik tombol ini. Tombol save ini bisa Anda panggil di mana aja ya. Mau gara-gara tabrakan kah, mau gara-gara klik tombol, atau mau pencet keyboard sama aja. Bisa dipanggil cara nge-save-nya. Apa fungsi dari nge-save-nya? Nah, coba lihat sekarang. Pada saat start, dia akan melakukan loading data. Ini kan kondisinya masih false nih. Tapi karena tadi udah kita save, seharusnya pada saat kita play, dia otomatis nyala sendiri. Gara-gara nyala sendiri, maka si condition boolean bilangnya, oh ini direction light-nya nyala, bukan lagi false. Nah, kayak gitu ya. Emang penting banget bikin ginian. Fungsinya bukan buat nyalain lampu. Ini mah cuma contoh. Dengan menggunakan ini, Anda bisa membuat mekanisme yang macam-macam ya. Salah satunya yang paling eh gampang ya, gampang tapi kadang-kadang nggak kepikiran gitu. Padahal padahal gampang. Misalnya jangan image ini deh. Misalnya hmm, misalnya gini. Saya kasih level satu. Nah, gini ya. Mudah-mudahan udah kebayang nih. Saya mau bikin apaan. Level satu di sini. Level 2. Oke. Di sini level 3. Bisa sampai level 15 terserah. Satu 2 3 4 5. Kalau cuma ini doang, teman-teman, ini semua tombolnya pasti bisa diklik. Ya, ini bisa diklik, ini bisa diklik, ini bisa diklik. Nah, gimana caranya supaya 2 dan 3 jangan diklik dulu kalau belum tamat level satu. Nah, itu caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan kombinasi calculation boolean dan condition boolean ini. Contoh ya, ini saya hilangkan yang nomor 3 lah. Nomor 2 aja karena cuma ada satu ini ya. Contohnya misalnya di sini saya bikin satu image warna merah. Kalau image merahnya saya mana mau gerak? Kalau image merahnya saya pasang begini, teman-teman, apa yang terjadi? Nggak bisa diklik image-nya kan, karena dia nutupin. Jadi di sini kita bisa bikin satu kondisi bahwa kalau dia sudah true ya, maksudnya si levelnya sudah selesai, nah sudah true, maka ininya bisa hilang. Kenapa ke sana? Nah, gini, hilang.
Tapi kalau dia masih false artinya si game objeknya ini si levelnya belum selesai. Maka tampilkanlah image-nya supaya dia nggak bisa diklik. Nah, ini kita sebut nggak bisa diklik. Nah, gitu ya. Kondisinya nih, kalau dia sudah true berarti bisa diklik, tapi kalau masih false dia nggak bisa diklik. Berarti ini otomatisnya harus false dulu kan? Ini harus false dulu. Kita cobain. Nah, tiba-tiba udah kebuka nih. Ini kita false dulu. Kemudian kita klik save ya. Kemudian kita play. Nah, harusnya nggak bisa. Ini kan artinya level yang nggak bisa ya. Nah, jadi ini saya mau eh, saya save namanya misalnya level selection ya. Terus tombolnya ini saya delete lah. Tombolnya saya delete. Ini boleh ya dia ngambil load data. Conditionnya sudah jalan juga. Nah, kayak gini. Ini adalah level selection. Level selection ini yang bisa diklik cuma level 1. Yang level 2-nya nggak bisa. Level 2 hanya akan bisa diklik kalau ada sebuah level yang berhasil membuka level 2-nya. Maksudnya level 1 udah beres, baru ada mekanisme untuk membuka level 2. Kita bikin satu scene baru lagi. Misalnya ini pura-puranya adalah levelnya ya. Ini pura-puranya level satunya lah. Level 1 ini ada sebuah game bebas ya, gamenya apa aja. Kemudian dia punya yang namanya calculation boolean. Dan ingat ini namanya harus sama dengan yang ada di sana. Nah, saya lupa tadi kan namanya apa tadi? Boolean 1 ya, namanya boolean 1. Ini jangan lupa. Ini namanya harus sama boolean 1. Boolean 1. Terus nah misalnya di sini ada sebuah permainan, entah permainan apapun ya. Terus tiba-tiba pada saat selesai permainan ada tulisan selamat, Anda menang, kan gitu tuh. Selamat, Anda menang, ceng ceng, gitu kan. Setelah ada selamat Anda menang, kemudian di sini ada tombol nih. Tombol, apakah Anda mau lanjut, apakah Anda mau selesai atau gimana? Nah, ini manfaatkan tombol ini untuk menyimpan datanya. Save data, tapi di sini pastikan sudah dicentang. Jadi kita akan meng-save data bahwa level 1 sudah beres di sini. Ya, coba kita lihat lagi ya. Kita lihat dari level selection nih. Level selection ini kan kondisinya masih belum dibuka ya, cuma level 1 doang karena levelnya masih kekunci. Kita main level 1 klik gitu ya. Kita main level 1, kemudian main level 1 bla 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 terus menang. Teng teng, selamat Anda menang. Nah, ini baru kita klik kan? Klik. Nah, pada saat klik ini sebetulnya kita sudah menyimpan data yang si ini boolean 1 yang udah true. Kita simpan di sini. Sehingga pada saat kembali ke level selection, otomatis dia sudah bisa dimainkan karena kuncinya sudah dibuka. Kira-kira gitu teman-teman apa yang namanya? Contoh sederhana penggunaan dari condition dan calculation ini sepasang. Anda bisa menggunakan pasangan yang sama untuk kasus yang beda ya. Kalau tadi kan ini kan ngomongin level selection. Anda bisa menggunakan ini misalnya untuk kalau di game itu ada apa ya namanya ya? eh kunci pintu atau ngilangin jebakan. Kalau udah ngedapetin satu ntar jebakannya menghilang gitu kan. Kalau belum dapat satu jebakannya masih ada. Itu kombinasinya banyak banget. Kalau misalkan bukan boolean, misalkan dengan angka juga bisa. Kalau Anda udah dapetin 3 kunci, maka pintunya kebuka. Nah, nanti yang dimasukin ke dalam sini bukan boolean, tapi integer. Kalau integernya sama dengan 3, maka dia akan ngebuka pintu. Kalau misalkan kurang dari 3, ya nggak akan muncul apa. Nah, itu kira-kira
kombinasi antara condition dan calculation-nya banyak banget kemungkinannya. Teman-teman bisa coba apa ya explore sendirilah. Di sini untuk conditionnya sendiri sudah ada condition boolean, ada integer, float, score, string, time sama. Sama juga apa transform ya. Transform ini untuk ngecek posisi rotasi dan skala ini sama aja sih sebenarnya. Jadi intinya condition ini fungsinya adalah untuk memeriksa sebuah nilai jika dia sama dengan lebih kecil atau lebih besar atau kalau boolean berarti iya dan tidak ya. Maka Anda bisa mengaktifkan mekanik apapun sesuai dengan yang Anda butuhkan. Kira-kira begitu penjelasan singkat tentang condition ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.